Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Istishraquka ayya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, bermula inginnya engkau bahwa mengetahui makhluk dengan khususiyah engkau menunjukkan atas tiada benarnya engkau pada kehambaan engkau. Itulah hikmah dari Imam Ahmad rahimahullah. Maksud daripada hikmah tersebut, idza akhassaqallah bi khususiyah, apabila Allah mengkhususkan engkau dengan satu kekhususan, bila mana Allah memberikan engkau suatu kelebihan. Contohnya kawara'in, seperti sifat wara. Orang yang bersifat wara berarti dia dapat kekhususan dari Allah, keistimewaan dari Allah. Au zuhdin atau zuhud, au ma'rifatin atau ma'rifat, au karamatin atau karamat. Summa tamannaita au ahbabta, kemudian engkau mencita-cita atau mengingini, ayya'laman nasu, bahwa mengetahui manusia, bitilkal khususiyah, dengan itu keistimewaan. Fadzalik dalilun, itu bukti, ala wujudur riya'il khafi, atas adanya riya yang tersembunyi fi qalbik, dalam hati engkau. Wa dalilun ala adami sidqika, dan dalil bukti atas tiada benar engkau fil ubudiyah, pada kehambaan engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kelebihan, keistimewaan kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Baik kelebihan itu berupa amaliyah zahirah, atau kelebihan yang diberikan Allah itu yang bersifat batiniyah, kebatinan. Zuhud itu adalah satu kelebihan yang sifatnya batin. Zuhud pengertiannya adalah membenci sesuatu yang menghalangi hubungannya dengan Allah, baik itu dunia atau yang lainnya. Itu pengertian zuhud. Atau kelebihan itu berupa amaliyah zahirah, seperti amal zahir. Misalnya orang umum kada akan bisa membaca Quran semalaman itu sampai satu khatam. Nah, ini sulit. Misalnya membaca Quran satu khatam semalaman, ini langka kalau ada manusia yang bisa demikian. Atau dia diberi Allah taufik bisa sembahyang dalam semalaman itu 1000 rakaat. Nah, ini langka juga, langka. Nah, kemudian itu kelebihan-kelebihan tadi Allah berikan kepada seseorang, sehingga orang itu dengan mudah bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Allah berikan kepada seseorang taufik sehingga dia mudah sembahyang itu 1000 rakaat dalam satu malam. Nah, ini namanya khususiyah. Nah, ini namanya keistimewaan yang diberikan Allah kepada seseorang. Nah, apabila Allah berikan itu keistimewaan kepada seseorang, dalam hati orang itu ada keinginan, dalam hati orang itu ingin
bahwa kelebihan itu diketahui orang. Dia ingin kelebihan dia itu diketahui halayak ramai. Dia ingin kelebihan tadi khususnya diketahui oleh kawan-kawannya, oleh tetangganya. Nah, maka itu satu bukti bahwa kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah tadi dia lakukan dengan ada sifat riya yang tersembunyi di dalam hatinya. Dan itu suatu bukti bahwa dia tidak benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Orang misal di dalam tidurnya dimimpi ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu khususiyah. Itu khususiyah juga ngarangnya. Nah, imbah kita mimpi lawan Nabi bangun, inya kepingin orang-orang tahu pada inya temimpi Nabi. Nah, orang-orang temimpi Nabi. Inya hendak kawannya tahu, tetangganya itu bahwa inya malam tadi temimpi Nabi. Nah, keinginannya itu diketahui orang, kelebihan itu satu bukti bahwa dia tidak benar hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bujur-bujur kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna kalau kunta mukhlisan aw sadikan ma'allahi ta'ala ma ahbabta ayyara amalaka ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau engkau itu ikhlas, engkau itu benar-benar menghamba kepada Allah, niscaya engkau tidak ingin bahwa melihat amal engkau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan bujur-bujur kita ini menghamba kepada Allah. Kita kada ingin amal-amal kita ini dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah cukup, dia sudah puas bahwa kebaikan-kebaikannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada perlu orang lain mengetahui kelebihan-kelebihan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini merupakan bagian dari alamatur riya. Alamat riya. Alamat riya itu perlu kita ketahui supaya kita bisa mengukur diri kita. Apakah selama ini ibadah kita kepada Allah ikhlas atau kada ikhlas? Itu kita harus mengetahui apa tanda-tandanya yang ikhlas, apa tanda-tandanya yang tidak ikhlas atau riya itu. Nah, jadi pengarang ini dalam hikmah ini menyebutkan salah satu di antara tanda-tanda riya seseorang. Kalau kita beramal di malam hari surangan, beramal di malam hari kalau yang tahunya orang. Tapi kita kepingin di hati ada orang tahu, berarti kada bujur amal kita. Berarti kada bujur. Berarti ada riya. Dan bila riya sudah kada punya ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersedekah di tempat sembunyi, kita bersedekah berduaan lawan orang, tapi kita di hati ada kepingin orang lain tahu perbuatan kita ini. Itu bukti bahwa sedekah kita ini riya. Nah, kada bujur artinya. Jangan bujur-bujur, cukup sudah Allah tahu kita ini bersedekah, kada perlu orang lain tahu. Misalnya orang lain tahu juga kada jadi masalah, bukan tujuan. Misal kita bersedekah secara sembunyi, oh ternyata ada orang lain tahu, hati kita biasa, hati kita kada senang dengan tahunya orang lain itu. Nah, ini bukti bahwa kita cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama menyebutkan beberapa hal alamat-alamat riya. Ada yang jelas zahir, ada yang samar, seolah-olah itu kada riya, padahal riya. Ujar mereka alamatur riya itu antara lain
nasatuhu fil jalwah wa kasaluhu fil khalwah. Bersemangat, bergairah, beribadah tuh kalau di tengah orang banyak. Malas, luyuh bila seorangan. Ini sudah tanda ibadah kita ini gak ada bujur. Ini sudah ada riya di dalamnya, dan ini membuat kada punya nilai lagi. Bila ada orang timbul semangat, bila kada ada orang luyuh. Nah, itu alamat riya. Disebutkan ini alamat dia yang zahir, alamat dia yang diketahui oleh semua orang. Siapapun tahu alamat riya itu. Ada orang bersemangat, ada orang luyuh. Au itqanul amal haitsu yarahu an-nas wa tasahhuluhu min haitsu la yarahu an-nas. Ini alamat riya juga. Memantapkan amal, memantapkan gerak-gerik, memantapkan bacaan bila ada orang. Tapi tasahul bebarang aja bila kada ada orang. Bila kada ada orang, rukuk sujud tu bebarang aja, bacaan bebarang aja bila kada ada orang. Tapi bila ada orang melihat, oh, itqanul amal, takbirnya mantap, rukuknya sujud. Ini sudah amal, sudah ada riyanya. Ada riyanya. Nah, ini termasuk alamat yang zahir. Termasuk alamat yang tersembunyi, seperti apa yang dikatakan dalam hikmah tadi. Bila kita dapat satu kelebihan, kemampuan yang orang lain kada mampu, kita kerjakan satu ibadah, dan kita ingin orang lain tahu kita melakukan ini, wah sudah, ibadah itu sudah ada riyanya. Kalau bisa diharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada unsur riyaul khafi, riya yang tersembunyi. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Ahmad ibnu Abil Hawari rahimahullah, man ahabba ayyurafa bi syai'in minal khair aw yuzkara bih faqad asyraka fi ibadatillahi ta'ala syirkan khafiyya. Ujar Imam Ahmad ibni Abil Hawari, ini orang yang hidup di abad 2. Barang siapa yang suka, senang bahwa dikenal orang dengan sesuatu dari kebaikan atau disebut orang dengannya, inya kepingin benar diketahui orang inya tuh orang baik. Nah, itu kan samar sebetulnya. Kita ini kepingin dikenal orang, disebut orang sebagai orang ahli sholawat umpamanya. Kita kepingin dalam hati orang tahu bahwa kita ini ahli Al-Quran. Kita ingin, kita suka orang tahu bahwa kita ini ahli sedekah umpamanya. Nah, bila macam itu halnya, ujar Sidin, faqad asyraka, berarti dia sudah menyekutukan bi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah, syirkan khafiyah, syirik yang tersembunyi. Mestinya kita beribadah itu tujuan kita adalah diketahui oleh Allah, diridhai oleh Allah. Kalau itu bersangkut paut dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna man khadama 'alal mahabbah la yuhibbu ayyara khidmatahu ghairu makhdumi. Karena orang yang berkhadam atas dasar cinta, dia tidak suka bahwa melihat akan kebaktiannya selain orang yang dikhadaminya itu. Kalau orang itu berkhadam dengan seseorang dengan dasar cinta kepada orang itu, dia tidak ingin ada orang lain melihat khidmatnya kepada orang yang dia khadami itu. Wa qala Sahal ibnu Abdillah At-Tustari, man ahabba
ayyattali'an nas ala amali fahuwa mura'in wa man ahabba ayyattali'an nas ala hali fahuwa kadzdzabun. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, siapa yang ingin bahwa mengetahui manusia atas amalnya, bahwa murain berarti dia riya. Jadi riya ini bukan hanya ada orang, riya bisa orang kadadaan seperti hikmah yang dulu. Riya bisa datang waktu kita beribadah surangan. Kapan datangnya? Di saat hati kita kepingin ada orang tahu. Nah itu sudah riya. Ada orang kadadaan, orang di tengah malam sunyi, kalau ada manusianya, beribadahlah kita. Dalam hati kita kepingin ada tetangga nih yang tahu bahwa kita nih bangun malam. Nah sudah, bangun malamnya selesai dah, riya sudah. Kalau sudah tahu bahwa itu riya, karena jadi beramal lah, pas kehendak iblis. Jadi kalau sudah hati kita macam itu, anak beramal, anak tahajud, udah dalam hati kita kepingin, udah tetangga sebelah tahu pada aku ini bangun, berarti aku riya. Riya, jangan guring ha. Nah, sesuai kehendak iblis. Jadi tetap malam itu kita tahajud, tetap malam itu beramal, namun kita ubah. Begitu timbul di hati kita keinginan ada orang lain tahu, keinginan supaya orang lain tahu timbul di hati, langsung kita potong, oh salah hijab, jam salah. Orang lain tahu itu kada penting. Yang penting Allah tahu kalau kita mulai tahajud. Nah itu mesti dilawan. Jangan ditarusakan, jangan kada jadi. Jadi begitu ada hati kita nak berbuat baik, ada datang riya ini, kita perlahan dulu. Nah riyanya kita dirisakan. Kita nak riya, kada jadi pahala lagi. Tuhan kada katuju apa? Sudah, yang mengharapkan itu. Ganti sekarang jam bangun tahajud tetap karena Allah. Orang lain tahu kada jadi soal. Nah macam itu mestinya. Macam itu yang dikehendaki. Man ahabba ayyatali'an nas ala amalihi bahuwa mura'in. Siapa yang ingin mengetahui oleh manusia atas amalnya, dia itu riya. Wa man ahabba ayyatali'an nas ala hali. Siapa yang ingin bahwa mengetahui manusia atas keadaannya, bahwa kadzdzab, berarti dia dusta. Nah, dia kepingin orang tahu bahwa aku ini pecinta Rasulullah. Ini hal artinya. Aku ingin orang-orang ini tahu bahwa aku ini ada pecinta Rasulullah. Aku ingin orang lain tahu bahwa aku ini orang yang rindu bertemu dengan Allah. Kepingin orang tahu bahwa aku ini rindu bertemu Allah. Berarti kita ini kadzdzab, pendusta. Berarti kadzdzabun, pendusta. Kalau bujur-bujur rindu bertemu Allah, pecinta Rasulullah, kada perlu orang tahu. Kalau kepingin orang tahu, berarti dusta. Berarti kadzdzabun. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Abu Abdillah Al-Qurashi, kullu man lam yaqna bi afalihi wa ahwalihi bi sam'illah wa nadharihi dakhala alaihi riya la mahalata. Berkata Abu Abdillah Al-Qurashi, tiap-tiap orang yang tidak merasa cukup pada perbuatannya, pada keadaannya dengan pendengar Allah dan penglihatan Allah, maka pasti masuk atasnya riya, tidak boleh tidak. Jadi dalam hal berbuat taat, dalam hal berbuat ibadah, hanya satu yang kita inginkan, tahunya Allah dan ridhonya Allah. Orang lain tahu kada jadi soal. Orang lain senang kada jadi soal. Yang penting ibadahku ini sudah cukup. Kalau Allah yang tahu, Allah yang ridha, cukup. Bila kada merasa cukup dengan tahunya Allah, harus tahu juga orang lain, nah itu sudah riya, sudah riya. Para muhibbin rahimakumullah. Ini riya disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan riya itu disebut
lebih samar daripada semut hitam berjalan di batu yang hitam di tengah malam gelap gulita. Samut tuh hirang, berjalan di batu yang hirang di tengah malam gelap gulita, samar benar samut tuh kada kelihatan. Nah, riya lebih samar dari itu. Kita kadang-kadang menyadari bahwa ternyata satu ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ternyata riya. Sekian tahun kita tahajud, sekian tahun kita merasa bujur-bujur gini. Sekali belajar tahu, ternyata tahajudku sekian tahun itu ternyata ada riyanya. Karena riya ini ada yang samar, lebih tersembunyi daripada semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amalan yang diberikan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar itu amalan yang sangat bagus dan sangat perlu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau bahwa aku sekutukan Engkau dalam keadaan sadar, dan aku minta ampun bagi sesuatu yang aku tidak sadar. Nah, kita kadang-kadang kada sadar bahwa ternyata riya sekalinya. Amun yang sengaja berencana riya, mudah-mudahan jangan itu, berlindung kepada Allah. Kadang-kadang kita kira ikhlas, ternyata sekalinya riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan kita terlalu berharap dengan amal kita. Jangan berharap dengan amal, karena amal kita ini terlalu banyak campuran-campuran yang bisa menjadikan dia kada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti riya yang tersembunyi. Fal wajib 'alal 'abdi, wajib seorang hamba idza khassahu Allah bi khususiyah, bila Allah berikan dia kelebihan. Kau baca Quran sehatam semalaman, kau sembahyang 1000 rakaat semalaman, atau rancak diberikan Tuhan mimpi itu bertemu Rasulullah SAW. Ini kelebihan juga. Kalau diberikan Allah kelebihan itu, wajib katmuha, menyembunyikannya. Jangan dikisahkan. Jangan dikisahkan. Wasatruha, menutupi. Jangan dikisahkan. Illa, kecuali mengisahkan itu an syaihihi, daripada gurunya. Kecuali guru kita kisahkan. Au muridi, atau muridnya, kepada murid boleh juga dikisahkan. Kalau seorang guru misalnya diberi Allah satu kelebihan, maka seorang guru ini boleh mengisahkan kelebihan itu kepada muridnya. Fa'in azhara an ghairihi, kalau dia nampakkan itu kelebihan dari selain gurunya, dari selain muridnya, bahwa ala khatarin azim, dia atas bahaya yang besar. Nah, si guru itu bisa kadang-kadang menyampaikan kelebihan dirinya kepada murid, tujuannya memberikan motivasi kepada murid. Jadi guru, ini amalkan itu, ini amalkan sehari sekian. Bila ikam amalkan ini, ikam mendapatkan kelebihan diberi Allah ini. Aku sudah membuktikan guru. Aku sudah membuktikan, aku amalkan ini 40 hari dapat. Nah, guru berkisah itu kepada muridnya untuk memberi motivasi. Nah, itu kada jadi masalah. Atau seorang murid dapat kelebihan-kelebihan daripada Allah, dia ceritakan kepada gurunya. Nah, itu kada apa-apa juga. Tapi kalau mengisahkan ini bukan kepada muridnya, bukan kepada gurunya, maka ini khatarin azim, ini bahaya yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dapat hal-hal yang mulia, yang istimewa dari Allah, simpan, sembunyikan, untuk menyelamatkan itu dari masuknya riya tadi. Illa idza kana al-'abdu mutahaqqiqan bil ma'rifah wa musyahadatil wahdaniyah fala ba'sa izharu khususiyatin idz la yukhafu 'alaihi riya. Kecuali orang ini sudah mantap ma'rifatnya dengan Allah,
sudah mantap musyahadahnya kepada keesaan Allah. Nah, orang macam ini berkisah apa itu kada jadi soal, karena kada ditakutkan atas dia riya. Kalau kita sudah mantap ma'rifat kita sudah selalu musyahadah dengan Allah. Nah, kalau sudah macam itu, berkisah apapun kita itu kada ditakutkan lagi riya. Tapi kalau kita belum dapat ma'rifat, belum bisa musyahadah kepada Allah, jangan hendak berkisah-kisah keistimewaan yang diberikan Allah, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi khususiyah yang diberikan Allah itu ada dua, ada yang zahir. Kawa baca Quran orang kada kawanya, kawa berzikir sekian orang kada kawanya, kawa bersedekah sekian orang kada kawanya, itu khususiyah zahir. Nah, bila kita diberi Allah itu syukuri, dan jangan hendak kepingin ada orang tahu. Atau diberi Allah khususiyah batin, diberi Allah kehusuan dalam sembahyang, itu khususiyah. Nah, langka orang-orang khusyuk sembahyang. Ini kalau sembahyang itu dapat khusyuk. Nah, sembahyang khusyuk, ini khususiyah batin. Dia zuhud, dapat khususiyah batin. Nah, jadi jangan sampai yang diberi ini kepingin ada orang lain mengetahui bahwa dia dapat kelebihan itu. Supaya apa? Supaya kemurnian kehambaan kita terjaga, supaya murninya kita sebagai hamba Allah itu terjaga. Para muhibbin rahimakumullah. Karena ba'du salaf yaqul, ada orang dahulu salaf berkata, sallaitu kaza wa kaza wa talautu kaza wa kaza. Udah sidin aku sembahyang sekian ribu dalam semalaman, aku membaca Quran sekian dalam semalaman. Wa yuqalu lahu, dikata bagi sidin, amatah syarriya, pengen kada takutan karya. Berkisah-kisah itu kada takutan gabian lawan riya. Yaqulu, sidin menjawab, waihakum wa haraitum man yurai bi amali ghairi. Oke, sidin, adakah orang tu riya dengan amal selain dia? Sidin kada merasa sidin itu mampu untuk beramal. Yang sidin musyahadahkan amal sidin itu adalah fi'il daripada fi'il Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah macam itu, ma'rifatnya kuat, musyahadahnya mantap, berkisah apapun kada akan dikhawatirkan lagi riya itu datang kepadanya. Yang dikhawatirkan orang-orang yang belum sampai kepada kedudukan ma'rifat, belum sampai kepada musyahadah dengan Allah. Nah, ini berkisah-kisah kebaikan, ini dikhawatirkan datang riya kepadanya, maka menghanguskan pahala dari amal kebaikan itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi intinya, setiap kali kita berbuat kebaikan, kemampuan untuk berbuat kebaikan kita sembunyikan. Biar Tuhan yang tahu cukup, biar Tuhan yang ridha itu cukup. Dengan demikian bisa terjaga amal kita daripada kerusakan-kerusakan diakibatkan riya dan seumpamanya tadi. Nah, kemudian wajib nazar khalqi ilaika binadharillah ilaika hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.